pengembalian tuh kan ini karena sudah terkesan pengembalian. Maaf. Hari ini adalah kesempatan untuk para bakal calon ketua umum PP Tidar untuk mengambil formulir pendaftaran bagi yang serius dan tertarik untuk mengajukan diri. Serius dan tertarik. Apa yang membuat Ketua Sarah tertarik di pemilihan ini? Ya, kalau bagi saya memang saya dari awal mula masuk ke politik itu adalah di Tidar, dan saya juga dibesarkan, dikembangkan, digembleng, dan betul-betul bisa menjadi seorang politisi seperti saya saat ini justru karena di Tidar. Jadi saya ingin berkontribusi dan mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya, karena di Tidar ini satu hal yang luar biasa, kita betul-betul menerapkan regenerasi, karena kita mau memastikan bahwa ada pemimpin-pemimpin muda di Indonesia berikutnya, terutama di politik. Nah, ini bisa berkiprah, bisa berperan, berkontribusi melalui Tidar. Program apa sih yang dibawa? Ya, bagi saya untuk Tidar ini yang pertama kita pasti harus membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk pemuda-pemudi seluruh Indonesia yang ingin berkontribusi untuk pembangunan Indonesia dengan adanya inklusivitas di Tidar. Yang kedua, kita bicara mempersiapkan pemuda-pemudi yang mandiri untuk bisa ikut serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, kita bicara tentang mempersiapkan pemimpin-pemimpin dengan keterampilan, kepemimpinan, literasi politik untuk bisa menjadikan mereka pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Karena kita adalah mayoritas Indonesia saat ini, generasi milenial dan Gen Z, sudah saatnya bukan hanya suara kita terdengar, tetapi kita menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Dan itu cara yang terbaik tentunya melalui dalam sistem dan melalui politik. Nah, di sini saya didampingi anggota-anggota dewan yang luar biasa. Mereka adalah bukti bahwa kita di Tidar ini bukan hanya sekedar bicara, tapi juga kita membuktikan bahwa kita siap untuk berkorban dan berjuang dimanapun kita ditempatkan. Selain berbekal politik, modal apa aja yang siapin? Kita tahu Ketua Sarah artis juga, pengusaha juga, politikus juga, kayak lengkap rumah tangga amin. Nah, apakah modal-modal itu udah cukup untuk membawa ke kursi ketua atau seperti apa? Ya, saya adalah salah satu kader Tidar dan Gerindra yang pernah di usia 28 tahun dilantik atau mengambil sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI. Dengan pengalaman saya itu, selain dari semua pengalaman yang lain, saya justru ingin membuktikan bahwa kita ini siap untuk berkontribusi, mau itu di sayap, mau itu di induk partai kami. Dan saya rasa bekal ini dari pengalaman ini yang mau saya bagikan dan menjadi inspirasi mudah-mudahan bagi semua adik kakak saya yang lainnya. Hubungan keluarga seperti apa sih? Keluarga cukup mendukung, sangat mendukung, karena tentunya mengetahui bagaimana saya dan kakak saya sudah berkembang dan berkontribusi selama ini melalui Tidar. Dan bagi kami, Tidar ini sudah menjadi bagian dari kami ya, dari keluarga, dan ini adalah kesempatan untuk kami bisa melanjutkan passion kami. Ini menjadi passion saya yang baru adalah yaitu mempersiapkan adik-adik saya yang mungkin selama ini dikatakan pemuda-pemudi Indonesia ini apatis terhadap politik, tapi justru saya mau membuktikan yang sebaliknya. Dan ini adalah kesempatan untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya semuanya untuk bergabung, karena pastinya kita bisa membawa perubahan bersama-sama. Melihat sosok perempuan maju sebagai ketua, menurut seperti apa? Saya ingin melanjutkan sesuatu yang saya rasa sangat menginspirasi dari semua pahlawan nasional perempuan Indonesia yang seringkali dilupakan, tapi juga salah satu tokoh Gerindra yang baru saja kemarin kami menyelenggarakan
peringatan 100 hari meninggalnya beliau, yaitu almarhumah Rahmawati Soekarno Putri. Beliau pun sejak masih sangat muda sudah terlibat berkiprah aktif dalam politik. Saya rasa saya hanya melanjutkan perjuangan para pahlawan dan para pejuang perempuan sebelumnya, menunjukkan bahwa di hari ini pun masih ada perempuan-perempuan Indonesia, bahkan yang muda-muda, yang siap untuk memimpin, siap untuk membuktikan bahwa kami pun adalah bagian dari kontributor pembangunan Indonesia. Sosok perempuan menurut Ketua seperti apa? Perempuan yang seperti apa, Mas? Sebagai ibu rumah tangga, iya. Sebagai seorang pengusaha, iya. Sekarang mencalonkan diri sebagai seorang ketua, otomatis tanggung jawab mungkin di ibu rumah itu kurang. Sisi yang lain berkurang. Nah, saya bersyukur saya diberikan tanggung jawab dan kesempatan oleh Tuhan untuk menikah, hamil, melahirkan selama saya menjabat sebagai anggota DPR RI. Apa yang saya lakukan sekarang bukan hal yang berbeda dari sebelumnya, tapi justru ini melanjutkan perjuangan saya. Jadi walaupun saya bukan lagi ada di parlemen, tapi saya tetap aktif dalam politik. Karena apa? Melalui politik ini kita bisa menunjukkan bahwa perempuan pun bisa menjadi bagian dari itu semua, mau itu sebagai wanita karir, karena tadi bukan hanya saya sebagai istri atau ibu, dan mohon juga untuk dipahami, hanya karena kita aktif di politik, hanya karena kita aktif sebagai wanita karir, bukan berarti tanggung jawab dan identitas kami sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu itu ditinggalkan. Tapi justru dengan saya melakukan ini, anak-anak saya terutama yang laki-laki bisa melihat bagaimana ibunya itu sudah melakukan apa yang selama ini saya katakan. Jadi saya tidak hanya bicara, tapi saya juga mencontohkan, dan mereka tidak perlu menganggap aneh bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin di bangsa ini. Terakhir, untuk perempuan tidak, menurut Ketua seperti apa? Terus kedepannya harus seperti apa? Saya dan kawan-kawan, saya yakin semua dari PP Tidar maupun juga daerah-daerah sangat bangga bahwa sekarang ada beberapa ketua-ketua daerah yang baru. Sekarang ada 4 in totalnya, 4 perempuan kader Gerindra dan Tidar yang menjadi ketua pengurus daerah Tidar. Dan saya yakin ada banyak juga nanti yang akan muncul sebagai pimpinan-pimpinan di cabang dan yang lain-lain. Ini adalah kesempatan untuk kita menunjukkan sekali lagi bahwa di Tidar pun kita bukan hanya bicara kuota, kita bukan hanya bicara teori keterwakilan perempuan, tapi juga kita mendukung perempuan-perempuan di Tidar untuk bisa memimpin. Ini tuh. Ketua Sarah udah daftar, Siap. udah tanda tangan segala macam. Kemudian Belum, ini masih pengambilan formulir, Mas. Kalau melihatnya seperti apa sih proses pemilihan ketua saat ini? Proses ini saya rasa perlu dicontoh dan menjadi suatu hal yang cukup membanggakan, bahwa satu, dari awal kita selalu membuka pintu pada siapapun. Bahkan saya pun juga menunggu sampai agak sore untuk ada rekan-rekan saya yang mungkin akan mendaftarkan diri. Dan prosesnya bagaimanapun juga masih kita jaga semuanya, bukan hanya secara transparan tapi juga netral, dan prosesnya sesuai dengan syarat dan ADART. Saya ingin mengapresiasikan kepada semua panitia dari steering committee, terutama ke Pak Ketua, Mbak Tiar, Bayang, dan juga pada organizing committee, Atras, dan juga semua pengurus-pengurus daerah yang siap untuk memeriahkan, tapi juga untuk mensukseskan, memenangkan. Amin. Nggak tahu yang dimenangkan siapa, karena belum ada pengembalian formulir, tapi ini merupakan sebuah kebanggaan bahwa semua elemen dari Tidar, dari Sabang sampai Merauke, pengurus-pengurus siap untuk mendukung adanya kongres Tidar yang akan kita selenggarakan nanti di bulan Desember
Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari pendidikan politik dan pendidikan literasi demokrasi yang ada di Indonesia. Kami bukan hanya teori, tapi kami juga mempraktekkan.